Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh sahabat Muki, viewers Metanoia Muki TV dimanapun kita berada. Saya sangat bangga sekali hari ini saya pakai baju warnanya kehijau-hijauan. Kenapa? Karena hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seseorang yang saya sungguh-sungguh memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Kenapa? Karena hampir separuh hidup dari tamu saya ini diabdikan untuk bangsa dan negara dengan memberi dirinya menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dan dengan hormat saya menyapa Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Jan Pieter Ate. Satu kehormatan Pak bagi kami boleh dihadiri seorang yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena memang saya secara pribadi sudah mempelajari CV Bapak sebelumnya. Dan bahkan sebelum saya tahu Bapak menjadi tamu saya Pak. Ketika saya melihat nama Bapak ada sebagai Dewan Pakar Muki. Ini sudah istimewa. Saya iseng-iseng cari di Google Pak. Dan saya menemukan banyak hal, banyak berita yang menarik mengenai seorang Jenderal Jan Pieter Ate. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini Pak. Bapak boleh menyapa dulu Pak para viewers kita. Para viewers Metanoia Muki yang sangat saya hormati, sungguh kebahagiaan bagi saya untuk berbincang-bincang pada sesi sore ini. Dan kita bersyukur kita bisa ada dan menjalani hidup hanya karena kebaikan Tuhan pada kita semua. Semoga acara ini berkenan dan menjadi wahana untuk kita saling membagi informasi. Terima kasih. Bicaranya sangat tertata dan terkesan sangat rendah hati Pak. Padahal Bapak punya banyak alasan untuk Bapak menjadi sombong Pak. Terus terang saya bilang begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pengalaman beliau menjadi mantan Direktur Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Beliau seorang pemikir di TNI dan ahli strategi pertahanan dan keamanan. Dan juga Bapak adalah mantan Wakil Rektor Universitas Pertahanan. Betul Pak ya? Betul. Boleh diceritakan bagi kami semuanya Pak, perjalanan Bapak menjadi prajurit TNI, kenapa juga kok Bapak bisa nyasar ke TNI begitu kan ya. Meskipun saya tahu ini memang cita-cita banyak orang juga begitu ya. Boleh silakan Pak dibagikan bagi kami. Terima kasih. Saya terlahir dari seorang ayah guru Injil di Pulau Sumba di pedalaman. Dan ibu saya adalah ibu rumah tangga biasa yang hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SD menurut cerita ibu saya ketika itu. Saya menamatkan pendidikan sampai SMA di Pulau Sumba, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Nusa Cendana di Kupang, karena ketika itu di Sumba belum ada perguruan tinggi. Cita-cita saya sesungguhnya menjadi dokter, tetapi karena latar belakang orang tua tadi tidak memungkinkan saya bisa meraih cita-cita, sehingga akhirnya belok menjadi mahasiswa yang non kedokteran di NTT. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Setelah saya menamatkan kuliah saya, ada panggilan dari Kodam 5 Jaya, Jakarta Raya pada tahun 84 untuk tes tentara. Dan ketika itu apabila panggilan ini tidak diindahkan, ada sanksinya. Saya lebih takut sanksinya daripada nanti lulus atau tidaknya. Karena itu buru-buru datang dari Kupang ke Jakarta yang waktu saya ketika itu hanya 2 hari untuk sampai pada batas penutupan pendaftaran. Jadi saya tidak bawa apa-apa, ijazah pun tidak ada, semua persyaratan tidak ada. Tapi singkatnya saya pada tes-tes yang saya ikuti lalu lulus dan masuk pendidikan sehingga dilantik menjadi Letnan 1 pada tahun 85. Ketika itulah karir saya terus berlanjut sehingga saya menduduki
beberapa jabatan yang tadi dibacakan dan terlibat dalam berbagai kegiatan penting di dalam urusan-urusan pertahanan dan militer, di antaranya penyusunan kebijakan, strategi, dan saya juga ada di dalam tim yang sangat khusus untuk menyusun undang-undang TNI yang akhirnya berhasil diundangkan. Buku putih pertahanan pertama era reformasi itu berasal dari draft 0 itu dari tangan saya yang akhirnya terus berproses, dan beberapa dokumen strategis yang sangat fenomenal beberapa tahun yang lalu, doktrin pertahanan negara, strategi pertahanan negara, postur pertahanan negara, itu saya terlibat di dalam tim yang sangat kecil dan mungkin hanya 1, 2, 3 orang. Itulah sehingga seperti ini saya. Nah, mimpi saya sebagai dokter tidak akan pernah terjadi, tetapi saya titipkan mimpi itu pada anak-anak saya dan Tuhan memberkatinya, mewujudkannya melalui 2 anak saya yang menjadi dokter, dan anak saya yang ketiga, Papa, don't push me to be a doctor, dia bilang, maka sekarang dia sedang menyelesaikan kuliahnya di University of Waterloo di Kanada. Wah, luar biasa. Seorang putra Nusa Tenggara Timur. Saya ingin menyapa secara khusus bagi seluruh viewers yang berada di NTT, seluruh daerah di NTT. Jangan pernah takut untuk bermimpi, tetapi teruslah berusaha menggapai mimpimu. Karena salah satu dari putra NTT hari ini kita bisa melihat menjadi satu kebanggaan luar biasa. Yang terhormat Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Jan Pieter Ate. Ada rahasia keberhasilan manusia, Pak Rio. Ya. Orang lain juga punya pendapat. Tetapi dalam perjalanan hidup saya, orang yang mau berhasil itu, pertama, jadilah pribadi yang rendah hati. Ya. Yang kedua, jadilah pribadi yang jujur dan tidak pernah berkata tidak bisa sebelum dia lakukan. Ketika dia persisten dengan mimpinya yang besar tadi itu dan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, nanti selebihnya biarkan Tuhan yang melaksanakan. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Betul begitu Pak ya? Saya sangat diberkati dengan kerendahan hati, tetapi kita melihat betul-betul banyak sekali prestasi luar biasa yang boleh ditorehkan oleh seorang Jan Pieter Ate. Bapak, saya dengar Bapak pun juga sudah atau berkesempatan mengenyam pendidikan di Australia, di Belanda, di Amerika Serikat, dan juga di Jerman, Pak. Kok bisa sih, Pak? Seorang putra NTT yang tadi Bapak bilang hidup, mohon maaf gitu ya, mau sekolah kedokteran tadinya merasanya juga tidak mampu begitu Pak ya. Tapi Tuhan bisa bawa kepada hal-hal yang luar biasa. Kenapa Pak? Saya tidak tahu jawabannya. Kok bisa gitu ya, karena untuk diutus kemana-mana itu banyak orang juga yang kepingin lah. Apalagi ada di satu organisasi yang di dalamnya itu ada banyak orang-orang hebat, maka memilih seseorang untuk menjadi perwakilan yang mengikuti kegiatan demi kegiatan itu, tentu ada satu mekanisme yang harus dilalui. Tapi kok saya yang ada di sana, saya belajar untuk memahami kenapa saya lalu tidak jadi dokter. Kalau saya terlahir jadi anak orang kaya, mungkin bisa ya. Tapi inilah jawaban Tuhan. Kalau kamu jadi dokter, mungkin kamu nggak keliling dunia gitu barangkali ya. Jadi saya belajar untuk mengerti itu, bahwa semua ini bukan karena saya yang hebat. Kalau cari yang hebat, lihat saja tadi perjalanan pendidikan saya sampai SMA di Sumba. Adakah sekolah yang hebat di Sumba? Ada. Siapa? Ya buktinya ada, Jan Pieter Ate, kan bisa dijawab begitu. Betul. Kuliah di Kupang. Apakah Kupang masuk dalam jajaran yang top? Misalnya saya bisa jawab masuk karena lulusannya ada di level yang top. Gitu. Arguably gitu. Tapi itulah
ketika Tuhan beracara, siapapun dia akan pakai. Daud adalah orang terakhir setelah nggak ada lagi yang bisa untuk melawan Goliat. Tetapi akhirnya dialah yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencananya. Maka itu yang saya banyak belajar dari kehidupan saya, Pak Rio. Saya diberkati, tadi Pak Janate sempat menyinggung Daud dan saya melihat ini loh Daud masa kini. Kenapa seorang anak kecil yang mungkin seringkali dipandang sebelah mata, tak punya pengalaman, terpinggirkan, tetapi berani-beraninya maju menghadapi Goliat. Karena seorang Jan Ate pun juga memiliki Tuhan yang besar sama seperti Daud. Amin. Betul, wow luar biasa sekali. Saya jadi tergerak mau membahas dengan Bapak karena memang tadi sudah disinggung sama Bapak. Bapak juga seorang pemikir atau ahli strategi di pertahanan dan keamanan, Pak. Indonesia hari-hari ini, Pak, apa sih yang menjadi ancaman kalau menurut Bapak? Ya, ancaman hari-hari ini sebenarnya pembusukan dari dalam. Bangsa ketika dia tidak menyadari dirinya, ketika tidak menyadari keberagamannya, maka dia akan berada di dalam situasi saling memakan satu sama lain. Itulah yang terjadi saat-saat ini yang sesungguhnya mengingkari, mengkhianati karakter bangsa Indonesia sejak awal dia terbentuk. Apa itu karakternya? Sejak awal bangsa Indonesia adalah bangsa yang bineka. Sekarang misalnya kenapa Singapura bisa terus menanjak? Apakah dia tidak ada tekanan-tekanan atau upaya-upaya dari luar? Haram hukumnya bagi sesama bangsa untuk cakar-cakaran sendiri. Kalau hebat, lawan bangsa lain. Itu.